Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Azahra, NIM 21042336, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini, saya akan membahas tentang nilai sikap individu dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap organisasi. Jenis-jenis nilai, yaitu jenis-jenis nilai berkembang menjadi beraneka ragam, tergantung pada kategori penggolongannya. Nota Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material adalah segala hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia, seperti makanan dan pakaian. Nilai vital merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas, misalnya jaring untuk nelayan, payung ketika musim hujan, dan lain sebagainya. Nilai kerohanian, segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia, meliputi nilai kebenaran bersumber dari unsur akal manusia. Contoh nilai kebenaran yaitu hakim yang bertugas memberi putusan pengadilan. Nilai keindahan berasal dari perasaan dan estetis manusia. Contoh mengoleksi perangko, menanam tanaman hias, dan membeli lukisan. Nilai kebaikan atau moral berasal dari kehendak atau kemauan manusia. Contohnya, tidak memotong pembicaraan orang lain, meminjamkan pulpen kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Dan selanjutnya, nilai religius merupakan nilai keutuhan yang tertinggi dan mutlak. Contohnya, beribadah tepat waktu, menjalankan perintah yang diajarkan dalam agama yang dianut. Selanjutnya, proses pembentukan dan perubahan sikap, yaitu sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam, yaitu adopsi, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Kedua, diferensiasi dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman sejalan dengan bertambahnya usia. Maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. Ketiga, integrasi pembentukan sikap. Di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tentu sehingga akhirnya terbentuk sikap manajemenal hal tersebut. Kelima, trauma-trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap pembentukan dan perubahan sikap pada dasarnya. Sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga sifat bersifat dinamis. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar. Karenanya, sikap dapat mengalami perubahan, sesuai yang dinyatakan oleh Sherif dan Sherif 1996, bahwa sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan. Sebagai hasil dari belajar sikap tidaklah terbentuk dengan tersendirinya, karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenan dengan objek tertentu. Nah, nilai sikap dan perilaku individu saling terkait dan memiliki hubungan yang erat. Nilai adalah prinsip-prinsip atau keyakinan yang dianut oleh seseorang, sedangkan sikap adalah kecenderungan seseorang untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan atau perilaku yang diambil. Dalam hal ini, nilai berpengaruh sikap seseorang terhadap suatu hal atau situasi tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang menghargai nilai kejujuran cenderung memiliki sikap positif terhadap orang-orang yang jujur dan mungkin akan menunjukkan perilaku yang juga jujur dalam berinteraksi dengan orang lain. Di sisi lain, perilaku seseorang juga dapat mempengaruhi nilai dan sikapnya. Jika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai yang dianutnya, maka nilai dan sikapnya terhadap hal tersebut kemungkinan akan berubah. Dalam konteks organisasi, nilai dan sikap individu sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas kerja mereka. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mempromosikan nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan dan visi organisasi, serta memastikan bahwa sikap dan perilaku karyawan selaras dengan nilai-nilai tersebut.
Nilai dan sikap individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku di dalam organisasi. Nilai-nilai yang dipegang oleh individu akan mempengaruhi sikap mereka terhadap hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dan organisasi. Selanjutnya, sikap yang dimiliki oleh individu akan mempengaruhi perilaku mereka di dalam organisasi. Jika seseorang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi, maka ia kemungkinan besar akan memiliki sikap positif terhadap organisasi dan akan berperilaku dengan cara mendukung tujuan organisasi. Sebaliknya, jika seseorang memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai organisasi, maka ia cenderung memiliki sikap negatif terhadap organisasi dan mungkin akan berperilaku dengan cara tidak mendukung tujuan organisasi. Selain itu, sikap juga mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya, rekan kerja, dan organisasi, maka ia kemungkinan akan berperilaku dengan cara yang lebih produktif dan lebih cenderung untuk berkontribusi secara positif terhadap organisasinya. Sebaliknya, jika seseorang memiliki sikap negatif terhadap pekerjaannya, maka rekan kerja dan organisasi, maka ia cenderung akan berperilaku dengan cara yang kurang produktif dan mungkin bahkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan nilai dan sikap karyawan, serta memastikan bahwa mereka mempromosikan nilai yang sejalan dengan tujuan organisasi dan mengembangkan sikap positif di antara karyawan. Selain itu, organisasi juga perlu memberikan dukungan dan penghargaan kepada karyawan yang memiliki perilaku yang mendukung tujuan organisasi sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka di dalam organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.